fisika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak. Nah, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari maupun di aktivitas sehari-hari, kita itu membutuhkan gaya loh. Contohnya, seperti kalian mendorong meja dari tempat yang semula meja itu ada, kemudian berpindah. Nah, itu adalah contoh kita membutuhkan gaya. Nah, sebenarnya gaya itu apa sih? Gaya adalah gerakan menarik atau yang mendorong menyebabkan pergerakan pada sebuah benda. Nah, selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah benda, kecepatan benda, maupun mengubah bentuk benda. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, seperti kita akan membuat gerabah. Kan awal mula tanah liat, nah kita akan bentuk menjadi gerabah. Itu adalah salah satu contoh membutuhkan gaya. Kemudian, gaya dapat mengubah arah benda. Nah, ketika seorang pemain bola itu menendang ke arah kiper, kemudian kiper itu dapat mengubah kembali arah bola tersebut melalui gaya tendangan, kiper dapat membuat bola itu menjauh dari gawang dan dirinya. Kemudian ada gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya seperti benda-benda di sekitar kita. Seperti sebuah meja yang diam, kemudian kita tarik atau kita dorong. Nah, meja tersebut dapat berubah menjadi bergerak ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Nah, contohnya ya, ketika kita menangkap bola, maka bola yang semula bergerak itu menjadi diam. Nah, itulah salah satu contoh sifat gaya yang dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Nah, kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis gaya. Jenis gaya yang pertama yaitu gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu yang ditimbulkan akibat adanya gaya gravitasi dari bumi. Maka gaya gravitasi umumnya akan membuat benda jatuh ke permukaan bumi. Nah, bisa kalian lihat di gambar di samping, itu ada buah apel yang jatuh dari pohonnya. Itu adalah salah satu contoh gaya gravitasi. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu dapat menahan gerak benda agar benda tersebut tidak bergerak. Nah, gaya gesek itu terjadi jika dua permukaan saling bersentuhan. Nah, gaya gesek ini juga dapat diperkecil dengan cara menghaluskan permukaan kedua benda atau melicinkan dengan menggunakan pelumas seperti lilin atau juga vaselin. Contohnya ya. Nah, ketika kalian itu mendorong meja di lantai keramik dan mendorong meja di atas batu, itu kalian akan merasakan bedanya. Kalau yang di keramik itu mudah, tapi kalau yang di atas bebatuan itu yang agak sulit. Kemudian ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dilakukan oleh otot tubuh kita. Jadi, gaya otot juga sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, atau mengangkat barang. Contohnya, kalian bisa lihat gambar di samping, ada seorang yang membawa buku. Nah, itu adalah salah satu contoh gaya otot. Kemudian, gaya pegas. Gaya pegas itu dihasilkan dari karet atau pegas yang direnggangkan. Contohnya, gaya pegas bisa kita lihat pada gerakan anak panah yang dilepaskan. Nah, ketika memanah itu, karet yang ditarik akan menghasilkan gaya pegas dan membuat anak panah terlontar. Kemudian ada gaya listrik statis. Kekuatan yang dimiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitar disebut sebagai gaya listrik statis. Nah, untuk
membuktikan gaya ini, kamu perlu mempraktekkan. Contohnya, menggosokkan penggaris plastik ke rambut beberapa saat atau menit dan mendekatkan penggaris tersebut ke potongan kertas kecil, maka kertas yang potongan kecil-kecil tersebut dapat menempel ke penggaris. Kemudian ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi atau baja. Sementara benda bahan plastik, kayu, kertas itu tidak dapat ditarik oleh magnet.